pada sehingga apa ini? Sehingga pandai dalam berpikir, respect dan bertindak. Nah ini apa Pak maksudnya ini Pak? Setelah mendapatkan ini diharapkan setiap siswa itu mampu berkreativitas, ya, mampu berimajinasi, intinya seperti itu. Kemudian dia dengan kemampuan imajinasi dan apa namanya kreativitas, ya, itu akhirnya nanti dia akan respect. Respect itu artinya respect itu bertindak cepat. Respect. Dia bisa memutuskan dan bertindak cepat. Contohnya apa Pak yang paling gampang Pak? Contohnya apa? Ya, contohnya misalnya di jalan ada nenek bingung kiri mau nyebrang, bingung kiri kanan, kemudian di situ juga sudah banyak orang tetapi tidak ada yang menolong. Nah, kamu respeknya bagaimana? Dengan tindakan kamu yang ya menolong, betul, langsung tidak hanya ngomong tok tapi diajak, dipegang tangannya, kemudian tangan kamu secara spontanitas untuk ya menyeberangkan mobil-mobil disuruh berhenti, kemudian nah ini adalah tindakan respect. Respeknya cepat karena ada imajinasi dan didasari oleh kepribadian yang baik. Nah, kemudian keempat, melatih setiap potensi diri agar dapat berkembang ke arah yang positif. Nah ini mereka yang sudah benar sudah memiliki karakter yang baik, memiliki kepribadian yang baik, ini nanti mudah diarahkan untuk ke hal-hal yang lebih positif. Contohnya gini, anak-anak yang sering masuk atau sering mengikuti kegiatan pramuka dan anak-anak yang sering mengikuti kegiatan organisasi di sekolah, misalnya OSIS, PMR, itu sikapnya ditinjau dalam keseharian sudah berbeda sekali. Segi mentalitas dia lebih berani, kemudian segi segi cara bicara dia lebih cakap, lebih terampil. Nah ini karena mereka melatih dan mereka memilih dan didasari dengan sikap kepribadian yang baik melalui pendidikan karakter. Berikan contoh, coba Pak Bayu diberikan contoh anak antri itu Pak. Next, anak antri, potongan gambar anak antri. Nah, di sini pentingnya pendidikan karakter sejak dini ini misalnya digambarkan seorang guru di Australia. Wah, ini ketutupan nih. Bentar. Orang guru di Australia pernah berkata, kami tidak terlalu khawatir jika anak-anak sekolah dasar kami tidak pandai matematika. Kami jauh lebih khawatir jika mereka tidak pandai mengantri. Nah ini berarti kesimpulannya apa? Jadi ilmu, pengetahuan, dan keterampilan itu akan sangat menyesatkan kalau tidak memiliki akhlak yang baik. Jadi guru-guru di sekolah di luar negeri lebih mengutamakan pendidikan karakter. Setelah karakternya terbentuk, baru mereka diisi otak. Siswanya diisi dengan pengetahuan, kemudian diisi dengan keterampilan. Tetapi karakter ini yang pertama. Betul ya? Jadi karakter dulu, kepribadian yang baik dulu, kemudian baru diisi dengan pengetahuan dan keterampilan. Next. Berikutnya. Nah, ini kesimpulan dari ini saya teruskan, kesimpulan dari anak mengantri tadi. Makna dari anak mengantri tadi, gambar anak mengantri tadi ya. Itu ada 10 bentuk pembelajaran yang bisa dipahami. 10 makna hidup yang bisa dipelajari. Yang pertama, anak belajar manajemen waktu. Nah, jika ingin mengantri paling depan, berarti dia harus datang lebih awal. Nah, kalau ingin di depan, berarti dia harus datang lebih awal. Jadi, apa intinya?
belajar manajemen waktu, belajar mengatur waktu. Itu ada pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bersabar menunggu. Giliran tiba terutama jika ia di antrean paling belakang, dia itu akan diajari untuk bersabar. Jadi segalanya dalam hidup kita harus sifat sabar ini harus kita tanamkan. Kalau tidak sabar nanti akan menimbulkan kesesatan ya, kesesatan. Nanti berusaha tidak itu berusaha gerusu nek wong arani itu ya. Kemudian menghormati hak orang lain. Nah ini dia akan belajar dengan belajar mengantri tadi akan tertanam bagaimana menghormati hak orang lain. Kemudian saya percepat. Berdisiplin dan tidak menyerobot. Nah ini disiplin, belajar disiplin. Belajar dari antri tadi, gambar antri tadi, makna yang berikutnya adalah bahwa anak kita dengan kita ditanamkan rasa disiplin, tidak menyerobot. Kemudian kreatif. Nah ini perlu saya jabarkan. Untuk memikirkan kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kebosanan saat mengantri. Nah ini berarti kreatif. Saat dia di antrian belakang, nanti butuh waktu sekitar setengah jam untuk sampai di antrian depan. Waktu setengah jam ini digunakan untuk apa? Supaya tidak bosan, supaya tidak terasa lelah, tidak terasa rasa sabar kita masih terus. Nah ini harus kreativitas ini harus dibangun. Apa misalnya? Oh chattingan, bawa HP, chattingan dengan kawan. Ya, buka Google, kemudian buka segala macam model aplikasi, kemudian buka Facebook dan lain sebagainya. Nah ini bentuk kreativitas. Kemudian anak bisa belajar bersosialisasi. Nah ini bersosialisasi ini sangat penting. Bersosialisasi artinya kita hidup itu bersama orang lain, tidak bisa hidup sendiri, gitu ya. Jadi hidup di antara orang lain. Makanya kita harus berbaik-baik dengan cara menyapa, mengobrol, ya seperti itu. Kemudian anak bisa belajar hukum sebab akibat. Nah ini 10 makna yang sangat penting dari gambar wong antri tadi ya. Bahwa jika dapat terlambat harus menerima konsekuensi di antrian belakang. Nah, disebab kalau disebab dia itu datangnya belakangan, akibatnya dia harus mengantri di paling belakang. Kemudian belajar hidup teratur dan kerapihan. Belajar hidup teratur dengan berjajar antri panjang, kemudian tidak berserobot-serobotan, kemudian membentuk garis lurus. Nah ini hidup teratur. Hidupnya selalu teratur. Memiliki rasa malu. Nah, nyerobot pasti akan membawa masalah dengan orang lain tersebut ya, sampai bisa cekcok mulut, sampai mungkin bisa berkelahi. Itu memiliki ini bisa ditahan dengan dihindari dengan memiliki rasa malu. Kemudian yang terakhir adalah jujur, bahwa setiap diri seseorang itu pasti ada di dalam hatinya, pasti ada kejujuran. Ini harus terus kita kembangkan. Nah ini ada 10 makna dari gambar tersebut. Nah anak-anakku yang saya cintai, untuk kedisiplinan ini nanti di sekolah ini, di sekolah kita nanti ada dibuat sebuah peraturan ya, seperti di SMP sama seperti ini. Peraturan tentang tata tertib untuk siswa ada, untuk guru ada, untuk karyawan ada, semuanya ada peraturannya. Nah ini nanti pelaksanaannya nanti dilaksanakan ya saat mulai awal masuk, hari pertama masuk sekolah ini, mulai hari ini mungkin ya, hari ini sampai berikutnya. Aturan-aturan yang dibuat itu karena kondisi kita dalam kondisi pandemi, mungkin aturannya dibuat dua. Dibuat di saat harus daring di rumah, ataupun nanti kalau ada kebijakan untuk datang ke sekolah di saat pada
bertemu di sekolah, ya, di dalam lingkungan sekolah. Nah ini nanti mungkin 2 aturan ini. Nanti sementara nanti akan saya share, nanti dibantu apa namanya, wali kelas untuk diberikan pada kamu di grup kelas. Nanti peraturan-peraturan apa saja Pak, nanti saya buatkan petikannya. Sudah ada petikannya dalam arti ringkasannya, nanti setelah itu nanti kamu pelajari. Ya, tidak perlu saya sampaikan di sini. Intinya selama pandemi ini apa yang disampaikan tadi, protokol kesehatan, ya, masker. Hati-hati sekarang dalam perkembangannya luar biasa, jadi ini kalian perlu kewaspadaan. Saya yakin insya Allah kamu kuat, tetapi orang tua kalian yang di rumah, ya, orang tua kalian, nenek kalian yang di rumah, ya, bapak kalian yang sudah tua di rumah. Oke, kemudian tantangan apa yang dihadapi generasi milenial. Nah, generasi milenial ini adalah generasi yang sedang berjalan ini. Generasi seumuran kamu nanti di tahun 2025 dan 2030. Sampai sekarang sebenarnya sudah terasa, ya. Karena kita sudah memasuki era industri, ya. Revolusi industri 4.0, ya, 4.0. Ya, jadi 4.0, industri 4.0. Nah, ini tantangannya luar biasa. Tantangannya adalah dari tantangan-tantangan ini yang saya sampaikan ini, kalian harus pertama mengembangkan pendidikan karakter, ya, memperbaiki diri, kemudian belajar pada orang lain, bagaimana saya harus menyesuaikan diri di dalam lingkungan, ya, bagaimana saya menghadapi orang, ya, bagaimana saya bisa saling bekerja sama orang lain. Nah, ini kuncinya. Nah, ini di poin di masa ini, ya, 35% pekerjaan akan hilang pada tahun 2025. Nah, ini berarti kalau pekerjaan akan hilang, berarti perlu adanya inovasi. Inovasi apa, Pak? Jadi dengan apa yang kemampuan yang kamu miliki, nanti kalian harus mau tidak mau harus bisa meneruskan hidup, mencari makan, mengisi perut. Kemudian nanti bertanggung jawab pada orang tua, bertanggung jawab pada, mungkin saatnya punya anak istri, nanti mempertanggungjawabkan dengan anak istri. Nah, itu bagaimana? Berarti inovasi, membuat inovasi suatu bentuk pekerjaan baru yang kamu ciptakan sendiri. Ini tuntutannya seperti itu. Kemudian adanya globalisasi ini, 14,2 juta tenaga kerja cakap nanti akan berimigrasi antar negara ASEAN. Ini maksudnya bagaimana? Orang Singapura nanti akan kerja di Indonesia, ya? Orang Cina datang ke Indonesia, orang Amerika datang ke Indonesia kerja di sini. Kemudian kita juga mengirim ke sana, ke Cina, ke Malaysia, ke mana? Nah, ini ada TKW, ada imigran. Kalau dulu hanya kebanyakan kita mengirim ke tenaga kerja ke luar negeri, tetapi sekarang sudah beda. Sekarang tenaga kerja asing datang berbondong-bondong ke Indonesia. Ini tantangan kita. Dengan tantangan seperti itu, bagaimana kemampuan kita harus menyamakan dengan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja asing ini. Nah, ini selalu jadi polemik, jadi masalah. Sementara di negara kita masih banyak angkatan milenial yang masih menganggur, yang notabene lulusan SMK. Karena lulusan SMK itu lulus harus langsung kerja, berbeda dengan SMA. SMA itu lulus harus kuliah. Nah, SMK lulus harus kerja. Bisa kuliah, bisa kerja. Tapi diutamakan kerja. Kemudian 58 juta tambahan tenaga kerja cakap 2030. Nah, ini tambahan yang luar biasa, 58 juta ini nanti bagaimana kemampuan industri menampung tenaga kerja ini tidak sebanding. Nah, ini yang kita khawatirkan itu. Oleh karena itu kita harus pertama inovasi,
kreatif, ya. Yang kedua inovasi. Nah, itu untuk mengembangkan kemampuan sehingga kita dapat menciptakan lapangan kerja sendiri. Memang berat, Pak, butuh modal, Pak. Butuh modal, betul butuh modal. Ya, modal tergantung apa usaha yang akan kamu kerjakan atau kamu buat. Butuh modal besar atau kecil. Kalau pertama kali membuka dari usaha nol menggunakan modal yang kecil. Tapi angan-angannya harus membuat sesuatu dirintis dari nol. Dari modal kecil sampai nanti berkembang menjadi usaha yang besar. Jangan sampai saya langsung Pak membuka pabrik, silakan. Tetapi tanah semuanya terjual nanti untuk modal, kemudian masih menambah utang di perbankan dan lain sebagainya. Itu nanti akhirnya menimbulkan efek yang sangat besar, ya, efek yang besar. Kalau sampai gagal usaha itu berarti gagal, hancur semuanya, sampai anak cucu bisa menanggung kegagalan kita. Nah, itu. Pak Joko. Oh ya, kelihatannya Pak Joko masih ada gangguan jaringan kelihatannya. Tolong pesertanya sekali lagi ya, demo dulu. Nah, kalau tidak salah caranya ada di sebelah kiri bawah di HP. Nanti kalau ada interaktif baru bisa supaya ini bisa kondusif. Paling kita tunggu sebentar lagi ya. Mungkin Pak Joko ini masih berusaha gabung ke Zoom PLS. Nyatanya, Sprite dengan lemonade Sprite nyatanya ya, Euro gratis hanya di tempatnya Cilabela. FNC dapatkan cashback 100%. Caranya buka aplikasi Motion Banking, nomor handphone dan isi kode voucher ada di email Anda. Tapi diri Anda sudah proses. Maaf ya, tadi jaringannya terputus di wifi kami ada masalah. Kita lanjutkan untuk hari ini. Halo. Oke, Pak. Ya, bisa didengar ya. Kita lanjutkan untuk bagaimana solusinya. Nah, solusi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Yang pertama, kita harus melek teknologi. Ini suara musik apa ini? Sera Firmanda, coba di ini, tolong dia
Di-mute dulu nah. Semuanya ya. Kecuali dari pembicara, tolong di-mute dulu suaranya. Ya, speakernya tolong di-mute dulu biar ini bisa kondusif dan bisa dipahami dengan baik. Lalu next mungkin apa namanya slide berikutnya. Slide berikutnya. Sebelum kita ke pokok bahasan nilai 5 nilai utama karakter ya, yang nanti ditanamkan di dalam pendidikan, saya tadi sudah sampaikan tantangan-tantangan di era industri 4.0 tadi ya, 4.0 ya. Nah itu yang pertama, kalian sebagai generasi muda yang sejak SMP dulu kalian menguasai berbagai macam aplikasi-aplikasi yang ada di internet ya, di internet ada aplikasi medsos, kemudian ada aplikasi film, ada aplikasi mungkin musik ya, editing musik, editing film. Nah ini kembangkan terus. Jadi saat kalian lulus nanti, kalian tidak hanya tergantung pada jurusan yang sedang kamu laksanakan, kamu jurusan pendidikan di SMK Negeri 1 Jepang ini, misalnya teknik instalasi tenaga listrik, tidak hanya mempelajari listrik terus. Jadi justru ilmu-ilmu yang lain nanti pada saat kamu lulus nanti kemungkinan besar bisa dijadikan sebagai pengganti bidang keahlian. Misalnya di luar sana sangat membutuhkan orang-orang yang ahli di bidang editing video, pembuatan film, video untuk iklan dan lain sebagainya. Nah, itu kamu bisa mengambil bagian di situ. Kemudian, Pak, kalau masalah misalnya ternak ayam dan lain sebagainya, boleh silakan dipelajari, semuanya bisa. Semuanya bisa dipelajari. Kamu tidak harus fokus pada materi. Kalau mencari pekerjaan, misalnya listrik ya saya harus ke PLN, tidak harus seperti itu. Kalau jurusan las saya tuh harus ke tukang las atau membuka las sendiri, tidak harus seperti itu. Nanti ke depannya ya, misalnya kamu ada bakat-bakat lain, silakan itu dikembangkan. Tetapi kalau itu tidak menjadi di jurusan itu tidak menjadi pokok utama mata pencaharian, nanti bisa kalian itu sebagai penunjang. Saat kalian kerja misalnya di suatu perusahaan, di perusahaan A misalnya, perusahaan industri tekstil misalnya, itu nanti kamu ditanyai oleh pihak perusahaan, kamu selain kamu memiliki bakat apa waktu kamu diajarkan di sekolah? Saya punya bakat pemasangan instalasi listrik. Oh, akhirnya dengan seperti itu, walaupun pertama dia kerja di bagian garment, menjahit, kemudian setelah ada kerusakan listrik, kemudian dia mampu memperbaiki sendiri, nanti dari pimpinan perusahaan akan menarik, mungkin dijadikan dipromosikan untuk menjadi dengan pangkat yang lebih tinggi ya, mungkin sebagai pengawas atau supervisor, kemudian bisa meningkat lagi menjadi manajer dan lain sebagainya. Nah ini seperti itu. Walaupun apa yang dipelajari itu ternyata sangat berguna, tidak ada yang tidak berguna, ya. Terutama untuk kejuruan. Kemudian terakhir, sekarang fenomenanya berubah, anak ya. Fenomena sekarang berubah. Sekarang yang dibutuhkan orang yang sukses, itu yang dibutuhkan bukan dia pandai, bukan dia smart, kemudian dia punya nilai yang bagus di sekolah. Sekarang yang dibutuhkan orang menjadi sukses itu adalah informasi. Di mana dia menguasai informasi dengan cepat, dia nanti akan menjadi sukses. Nah, informasi, makanya sering-sering nanti menjalin informasi. Jadi tidak menjamin seorang anak atau seorang siswa, seorang remaja,
waktu di sekolah dia nilai ranking 1, ya ranking 1. Kemudian dia apa namanya? Dia menguasai berbagai macam keterampilan di waktu di sekolah, ya. Itu tidak menjamin itu. Tetapi karena kepiawaian, ada seorang anak yang istilahnya hanya biasa-biasa saja, tetapi dia supel, dia sering banyak mencari informasi lewat kawan, lewat media, dia lebih sukses, lebih cepat. Contohnya gini, sudah saya berikan gambar, saya berikan gambar di SMK kita aja. Kemarin waktu penjaringan ini apa namanya di Astra, justru anak-anak yang lincah, anak-anak yang sering gaul, ya, ke istilah sekarang itu gaul, sering bertanya, sering pokoknya dia nggak pandai, matematika aja dapat 3, ya, matematika dapat 3. Kemudian bahasa Indonesia aja ya, pas-pasan dapat 6. Nah, itu ternyata dia malah masuk Astra. Ada beberapa kawan lain yang seperti itu, malah diterima Astra. Karena dia punya bekal 1. Bekalnya 2, ya. Yang pertama itu adalah informasi yang diperoleh dia dengan cepat. Yang kedua, bekalnya adalah dia memiliki mental. Ya, mental. Jangan kalian anggap bahwa anak yang pandai, cerdas itu nanti mentalnya bagus, belum tentu, ya, belum tentu. Memang kebanyakan memang bagus mentalnya karena dia berani, pandai berbicara, tetapi mentalnya kurang, itu akhirnya banyak yang mengalami kegagalan. Nah itu, jadi ada 2 kunci. Nah, mental ini dibangun melalui pendidikan karakter. Nah, langsung saja saya ingin terangkan tentang 5 nilai utama pendidikan karakter yang diajarkan di sekolah. Yang pertama itu adalah religius, kemudian nasionalisme, kemudian gotong royong, dan kemandirian. Nah, saya jelaskan untuk satu persatu secara ringkas. Religius yaitu membangun karakter yang beriman dan bertakwa. Ini menjalankan segala perintah. Nah, nanti penjabarannya, kalau bertakwa dan beriman itu penjabarannya luas sekali. Saat kalian belajar mendengarkan ceramah di masjid, mendengarkan tausiah di media sosial, di Facebook maupun di YouTube, itu adalah membangun membangun rasa keimanan dan ketakwaan, ya. Kemudian integritas. Nah, ini integritas. Kalian harus memiliki karakter integritas yang baik. Integritas apa saja, Pak? Ini hubungannya dengan pribadi paling mendalam, ya. Itu kejujuran. Nah, jujur, kemudian keteladanan, menjadi teladan bisa menjadi contoh pada orang lain, pada adikmu, pada kakakmu, mungkin pada orang lain, ya, menjadi teladan. Kemudian bertanggung jawab. Ini yang sulit semua ini. Hal-hal seperti ini sulit. Oleh karena itu harus dibangun sejak dini. Kemudian anti korupsi. Nah, nanti kalau kalian jadi pegawai pejabat, nah ini anti korupsi. Kemudian komitmen moral, cinta pada kebenaran. Nah, kemudian nasionalisme. Nasionalisme artinya cinta pada tanah air atau membangun semangat kebangsaan, rela berkorban dan lain sebagainya. Kemudian gotong royong. Nah, ini gotong royong ini adalah bentuk kerjasama. Harus bisa menjalin kerja sama. Manusia tidak bisa hidup dengan sendirinya, membutuhkan orang lain. Okay. Banyak contohnya itu mungkin di SMP sering diajar. Kemudian kemandirian. Kemandirian itu adalah harus kreatif dan inovatif seperti yang saya sampaikan di depan, kreatif dan inovatif. Kemudian gemar membaca. Nah, kemandirian ini nanti bisa dipelajari saat kalian gemar membaca, atau dalam istilah sekarang adalah literasi. Kegemaran membaca. Kemudian kegemaran menulis, literasi juga kebenaran menulis.
kegemaran menulis. Nah, ini kegemaran menulis ini nanti akan menghasilkan ya, akan tumbuh rasa kesabaran, kemudian rasa keindahan saat menulis dari huruf per huruf menjadi sebuah kata dan menjadi sebuah kalimat. Dari hurufnya terasa indah, kemudian dari kalimatnya bisa dinikmati, bisa dirasakan orang lain dengan bentuk keindahannya. Nah, ini merupakan hanya sepele ya, menulis ya, tapi maknanya sangat luar biasa. Nah, ini bisa kita pelajari terus atau kita laksanakan terus, kita aplikasikan terus. Kemudian terakhir adalah tahan banting. Nah, ini tahan banting artinya mentalitas. Ya. Mentalitas seorang anak SMA dengan anak SMK itu harus berbeda. Ya, anak SMK itu harus memiliki mental yang lebih kuat, tahan banting. Jangan terlalu malu-malu. Nah, nanti kalau malu-malu disuruh pegang alat ini, pegang mesin ini, wah saya takut, saya malu. Nah, kalau nggak bisa, nanti tidak akan berkembang, ya, tidak berkembang. Karena pada dasarnya anak SMK itu lebih maju, harus berani maju duluan, maju ke depan. Dia berani berani mencoba. Rusak ya wis, engko iso dandani misalnya seperti itu. Orang pengen menjadi seorang pakar ahli itu pasti ada pengorbanan. Pengen bisa dandani radio pasti ada mungkin sudah pernah membakar radio satu, konslet radionya, konslet TV-nya, konslet. Tetapi pada akhirnya dia akan menjadi menjadi seorang ahli teknisi radio atau teknisi TV, ya, seperti biasa seperti itu. Nah, anak-anak yang saya cintai, mungkin ini yang terakhir. Saya berpesan bahwa apa yang nanti selama pendidikan, selama mengikuti pembelajaran di SMA Negeri 1 Jepon, entah itu secara daring ataupun nanti tatap muka, ya, nanti jadilah kamu jangan merasa tertekan, gitu ya. Pak, kemampuan saya itu kalau matematika, kemudian kimia itu tidak bisa. Ya sudah, ikuti aja, diikuti. Tetapi kemampuan apa yang lain yang kamu bisa? Misalnya, Pak, saya itu malah kalau pelajaran itu sulit, Pak, tapi olahraga, seni itu malah bagus. Silakan itu dikembangkan. Tidak usah terbebani, tidak usah merasa terbebani. Yang penting mau mengikuti, ya, pembelajaran. Hanya karena takut tidak bisa, hanya karena takut nanti nilainya jelek, nggak usah takut. Pokoknya terus diikuti. Pelajaran-pelajaran yang sulit diikuti, pelajaran-pelajaran yang disukai, apalagi kemudian hobi yang kalian ingin kamu kembangkan. Misalnya saya dulu senang silat, Pak, udah ikuti melalui kegiatan ekstra dan lain sebagainya. Saya senang voli, udah. Yang senang melukis, monggo kita siapkan. Alat bahan kita siapkan. Yang punya pernah menari, ya silahkan. Di sini sudah banyak penari, instruktur tari dari luar maupun bapak ibu guru sendiri adalah kebanyakan sudah bisa menari. Nah, ini bisa kita kembangkan. Tapi memang kita harus menunggu waktu supaya pandemi ini agak nanti bisa berkurang, berkurang. Ya, biar amin, kita aminkan supaya negara kita khususnya di Indonesia, ya, negara kita dunia khususnya Indonesia ini pandemi segera berakhir. Kan ini membawa kesedihan, membawa keresahan, membawa kekhawatiran, ya, seperti teror, ya, teror. Tiap hari banyak orang meninggal, tiap hari banyak yang mengeluhkan sakit, tidak bisa bernapas, ya, napas sesak, kemudian tidak bisa merasakan makanan tiap hari itu. Oleh karena itu
dalam kondisi seperti ini, tolong karena ini sudah masuk di hari pertama masuk, kemudian dilanjutkan habis setelah MPLS nanti pembelajaran biasa, KBM daring. Nanti pesan saya, kalian tetap harus belajar di rumah, jangan banyak keluar. Kemudian segala macam kebutuhan, segala macam mungkin tugas-tugas dan lain sebagainya dikerjakan semampunya, semampunya. Jangan sama sekali tidak ikut atau tidak mau mengerjakan, itu nanti akan menimbulkan masalah di belakang hari. Kemudian absensinya termasuk di MPLS ini, absensinya mohon nanti dilengkapi tiap harinya. Karena yang tidak ikut MPLS ini mungkin 2 hari tanpa keterangan, itu nanti wajib mengikuti MPLS di tahun berikutnya bersama adik-adik kelas gitu ya. Bersama adik-adik kelas berarti tahun besoknya lagi harus ikut karena sudah ada datanya, tinggal dipanggil, kemudian wajib ikut. Dan MPLS kali ini hanya daring. Kalau MPLS mungkin tahun depan insya Allah tatap muka. Kalau tatap muka berarti ada nanti ada PBB, ada outbound dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu mungkin lebih berat. Oleh karena itu diikuti, ini hanya tatap muka, hanya daring, jadi diikuti saja melalui channel-channel atau aplikasi-aplikasi yang tersedia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi narkotika, bahaya narkotika dan juga TPK nanti akan kami serahkan pada yang berkompeten, yaitu dari Polsek ya. Dari Polsek atau dinas kesehatan nanti. Besok ikuti seperti ini. Nanti narasumbernya diambil dari dinas badan di Kabupaten Blora, ada dinas kesehatan, ada Kapolsek, ada BLK, kalau BLK dan lain sebagainya. Ya. Masalahnya mereka lebih kompeten, jadi mereka kami undang untuk memberikan materi pada kalian. Seperti itu ya, mungkin itu yang dapat sampaikan, tidak banyak. Nanti kami serahkan kembali pada panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari cara kita mengantri saja sudah bisa dilihat karakter kita, apalagi yang ada barusan di sini tadi ya. Dari cara kalian ngechat di Google Meeting ini sudah bisa dilihat masing-masing karakter kalian. Dari tadi diberitahu harus mengemut speaker ya. Jadi itu sudah bisa dilihat karakter kalian masing-masing. Oke, sepertinya sudah lewat sedikit ya. Nanti jam 11 lewat 5 menit ya, kita kembali lagi untuk sesi terakhir, yaitu sesi perkenalan kurikulum dalam PJJ di masa pandemi. Oke, silakan sekarang boleh istirahat dulu. Ini absen lagi apa enggak, Pak? Iya, Pak. Nanti absennya saat Pak. Iya, Pak. Absennya per sesi itu kan ada jamnya, ada waktunya. Jadi diisi per sesi dengan judulnya masing-masing, mulai dari tadi pembukaan, terus tadi season kedua